Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diberikan ganjaran pahala dan diberikan dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah musyawarah kelas yang kami hormati, sebelum memulai taklim ini izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat, yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan kas DKM Musyawarah Kelas bertanggal 1 Juni 2025. Pada laporan kas minggu lalu pada tanggal 24 Mei 2025 sebesar 3.798.753 rupiah. Pemasukan dari tanggal 25 hingga 31 Mei 2025 sebesar 1.973.000 rupiah. Pengeluaran dari tanggal 25 hingga 1 Juni 2025 sebesar 2.472.500 rupiah, sehingga sisa kas DKI Musyawarah sebesar 3.299.253 rupiah. Lalu maklumat yang kedua yaitu mengenai laporan pembangunan musyawarah kelas saldo tanggal 24 Mei 2025 sebesar 5.047.000 rupiah. Untuk penerimaan alhamdulillah sampai saat ini belum ada penerimaan, sehingga pengeluaran tidak ada dan saldonya masih sama yaitu sebesar 5.047.000 rupiah. Sehingga sisa hutangnya masih 24.791.000 rupiah. Kami dari DKM tidak bosan-bosannya untuk mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama melakukan musyawarah kelas baik dengan infak dan sedekah. Selain itu kami juga menginformasikan kepada para jemaah bahwa musyawarah kelas masih memiliki sisa hutang yang tadi saya sebutkan sebesar 24.791.000 rupiah, sehingga kami masih membutuhkan support dari para jemaah untuk bisa membantu untuk melunasi hutang tersebut. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam segala kebaikan. Amin. Lalu maklumat yang ketiga yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu akan diisi oleh Ustadz Haji Joidi Abdullah SAG dengan tema 4 hujah di hari akhir. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Nanti pada sesi akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Lalu maklumat selanjutnya mengenai insya Allah nanti musyawarah kelas siap menerima dan menyiapkan korban. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 3 kelompok sapi, dan untuk kambing kita masih belum dapat update-nya karena memang biasanya untuk kambing on the spot biasanya H-1 sebelum Idul Adha. Jadi jika Bapak atau Ibu yang ingin berkurban sapi, silakan Bapak atau Ibu bisa menghubungi langsung Bapak Araji sebagai koordinator untuk penyedia hewan kurban.
Lalu untuk biaya pemotongan dan pembayaran hewan kurban yaitu sebesar Rp200.000. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah sama-sama kita menyimak bagian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Juwaidi Abdullah SAG. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas. Alal abniyai bi Sulaiman ibnu Dawud alaihi salam wa alal abidi bi Yusuf alaihi salam wa alal marda bi Ayyub alaihi salam wa alal fuqara'i bi Isa bin Maryam alaihi salam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khairan illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasdiqu su'a illa Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Wa bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak ternilai bilusus, nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga dengan bermodalkan nikmat inilah kita dapat dihantarkan ke tempat yang mulia di waktu yang sangat mustajabah. Mudah-mudahan selain menggugurkan kewajiban, Allah tambahkan ilmu kepada kita. Allah berikan kekuatan pula kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Apalah artinya ilmu segudang kalau tanpa diamalkan. Al ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan laksana pohon yang tak berbuah. Mudah-mudahan kajian subuh ini nanti di akhir, mungkin paparan materi saya akan terlalu panjang. Kebetulan ini agak menurun sedikit di kesehatannya. Jadi mudah-mudahan nanti tanya jawab sekitar ilmu fikih. Saya akan sampaikan materi ini
empat hujah Allah terhadap empat golongan manusia. Ini ketika berhadapan di mahkamah Rabbul Jalil, mahkamah Allah. Makanya sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa tugas kita ini kan mengabdi ibadah. Ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang telah ditentukan segala-galanya oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh ngadi-ngadi. Tapi sila kita buat aturan sholat. Kalau itu ibadah mahdhah, sholat contohnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang diajarkan ke sahabat ke tabi'in, tabi'in, ulama enggak ada, kiai enggak ada, kiai. Saya bukan kiai itu kata orang Jawa. Ini saja. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah mahdhah hablum minallah sudah ditentukan kaifiyatnya, cara-caranya, waktunya, ya, kemudian cara pelaksanaan sedetail mungkin. Yang wajib yakinkan wajib, yang sunnah iktiqadkan sunnah. Jangan sampai yang wajib diiktiqadkan sunnah. Kalau wajib diiktiqadkan sunnah, ibadah sholat tidak batal. Ibadah apa saja. Kalau perkara wajib dikatakan sunnah, diyakini sunnah batal. Kalau yang sunnah dikatakan atau diiktiqadkan wajib tidak batal. Hanya nanti repot sendiri. Ya, repot sendiri kalau semua yang sunnah dianggap wajib. Contoh ini mengulang ya. Karena dia menganggap wajib itu membaca iftitah, padahal dia masbuk. Akhirnya begitu dia takbir langsung iftitah, padahal imam udah kedengaran. Wala antum abiduna ma'abud. Hampir selesai itu kuliah. Udah keleh mana dia masih baca iftitah, padahal seyogianya ketika itu mah iftitah boleh dipinggirkan, langsung aja tancap baca Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah pun kalau mau diselesaikan bakal tinggalan ruku bersama imam, maka Al-Fatihah pun boleh tidak diselesaikan, karena rukun fi'li tidak bisa ditanggung oleh imam. Kalau rukun qauli ditanggung oleh imam. Makanya imam itu syaratnya pertama akra hukum, yang terbaik bacaannya, bukan kolot hukum. Lain kolotna gitu kandang. Sejak kolot ke jemur lah. Fatihahnya misalnya apa namanya, lintang bukan itu pakai doa ya gitu aja ya. Jadi jangan ambisi benar gitu. Tapi kalau banyak sekali waktu mah yang biasa akra hukum, yang paling bagus bacaannya tidak ada, kemudian yang paling banyak hafalannya tidak ada, ya apa boleh mau? Majulah kita, jangan sampai kita waktu masing-masing aja, itu bolon namanya. Ya, sampai ke berjamaah misalnya. Saya tadi nggak mau jadi imam karena khawatir saya mogok, karena ini suaranya agak tersendat-sendat dan ngap rasanya gitu. Nah inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ibadah mahdhah, ya, kaitan tadi berarti begitu imam Allahu Akbar ruku, biarpun Fatihah belum selesai, ruku saja. Sebab sekali lagi rukun qauli tidak ditanggung oleh imam. Kalau rukun fi'li balik. Rukun fi'li tidak ditanggung oleh imam, tapi rukun qauli bacaan maksudnya itu kekurangannya ditanggung oleh imam. Nah, makanya masih ada kadang-kadang imam sudah Allahu Akbar sujud, simpulan baru Allahu Akbar ruku. Imam salam, dia pun ikut salam. Menurut ilmu fikih kurang satu rakaat. Rakaat yang mana? Yang pertama tadi, yang tidak ruku bersama imam. Nah gitu. Jadi harusnya tambah lagi satu rakaat itu.
Karena tadi rakaat yang pertama ketika datang di belakangan enggak sempat ruku bersama imam, ikut bersama imamnya atau di ruku sedikit-dikit ruku sekali tasbih baru subhana rabbiyal azim wa bihamdi imam. Tidak, udah kita tidak ada, cukup sekali aja. Nah inilah jamaah bukan Allah jadi kembali. Nanti kita hanya rempet-rempet kaitan dengan mana yang wajib, mana yang sunnah, dan bagaimana sikap kita tentang ibadah mahdoh ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahman rahimnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah kepada hamba yang beriman, ya. Padahal andai kata mati semuanya orang ini tidak beragama Islam, Allah nggak pernah rugi, nggak pernah nelongso Allah. Tapi Allah terus mengingatkan karena iman itu yajid yangkus. Jangankan yang nggak pernah dicas, yang sering dicas saja kadang-kadang iman surut kadang-kadang. Nah, kadang-kadang pasang gitu. Makanya Allah terus panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, laksanakan oleh kalian kata Allah perintah-perintahku dan jauhi larangan-laranganku. Itu namanya takwa. Berkaitan dengan perintah Allah dan larangan Allah, berarti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ngelakoninya perintah, ngetohinya larangan adalah haqqo tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya tidak boleh main-main. Ini ibadah mahdoh, ini ibadah khusus ini. Nah, jadi benar-benar haqqo tuqati disoroti oleh ahli fikih. Dua berarti disorotinya. Pertama benar dan baik niatnya, kedua benar dan baik tata caranya atau kaifiatnya kata ilmu fikih. Ini yang pertama dulu. Yang pertama ini kalau kita lihat dari rukun sholat yang 14 atau 17 adalah niat. Niat itu adalah kerjaan hati. Berarti ketika niat kita jatuhnya itu niat di dalam hati. Mengucapkan niat, talakun biniat itu sunnah, tidak wajib. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan imaman lillahi ta'ala, itu sunnah, nggak pakai usolli pun sah-sah saja. Tapi kalau kandang teman balik ke kampung mah itu usolli diusir itu sonon aja. Nah gitu. Satu usolli kedengaran medok, kedua kopiah. Datang ke musola ke masjid nama kopiah, udah itu. Kalau di pulau itu bisa dicurigai itu keislaman. Padahal itu tadi usolli medok tadi kan sunnah. Kopiah juga kopiah nggak disebutkan sunnah, bahkan budaya. Tapi kan kalau rambutnya panjang, kalau nggak pakai kopiah pasti kan nutup kena keningnya. Kalau nutup kening ketika sujud berarti anggota sujud terhalang oleh rambut. Satu anggota sujud terhalang oleh rambut berarti sujudnya tidak memenuhi syarat, dan tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah berarti sholatnya mboten absah, karena sujud rukunnya. Nah, diantaranya rukun sujud itu adalah kening. Kemudian yang kedua dua lutut, yang ketiga dua telapak tangan, yang keempat ada dua ujung jari kaki. Menurut madhab Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'in, sunnahnya berurutan tertib. Pertama yang normalnya ya, saya sudah kurang normal gitu berjamaah. Kadang-kadang kalau mamanya mau saya turun lutut dulu, kadang-kadang nggak kuat gitu karena udah agak lain kayaknya. Jadi pertama lutut, kedua telapak tangan. Kata Nabi, dokkafaika warfa mirfaqaika, letakkan dua telapak tanganmu dan angkat sikutmu. Berarti sikut itu tidak boleh diluruskan di lantai. Kalau diluruskan kata Nabi, jangan kau sholat, jangan kau sujud bagaikan anjing depan. Jelek sekali ditamsilkan anjing oleh Rasulullah. Pertanyaannya, misal cumi teman, apa ilok sholat ayat masih ada gitu? Yang ini nih, nah ini masih ada ya? Ini itulah
kita ini kan ngaji untuk diilmui dan untuk diamalkan gitu kan. Tidak membatalkan sih, tidak, tapi kan sunnahnya sikut itu diangkat. Kalau kita angkat keluar, kalau ibu angkat ke dalam, nah kan gitu. Nah itu ya, itu. Jadi kembali ke niat tadi, kalau salah niat tuntas itu, nggak dapat apa-apa. Ibadah mahdoh apapun, apakah itu umpamanya sholat, apakah puasa, apakah zakat, haji, terus infak, sedekah, segala macam ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah, kalau niatnya salah tidak karena Allah, maka semua ibadah kita biarpun benar caranya nol di hadapan Allah. Karena Rasulullah tegaskan innamal a'malu binniyah, sungguhnya amal tergantung kepada niat. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kaitan dengan itu jangan dianggap sepele oleh kita. Kemudian yang kedua, kaifiat tadi. Kalau tata caranya ini, kalaupun ada kekurangan-kekurangan masih tetap. Kalau bukan yang pokok umpamanya yang syarat sah misalnya. Kalau sunnahnya tadi katakan tadi sujudnya kayak anjing, kemudian bangkit dari sujudnya kayak unta menderum katanya, atau sapi menderum. Sapi menderum dan sapi bangun dari depan. Jika depan kan bangun sapi atau kerbau. Apa dulu yang naik? Apa kepala apa pantat? Pantat. Jadi itu yang ketika sholat padahal normal, yang bangkit ke atas itu pantat dulu, berarti itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Dan sampai kepada batal sih enggak. Apalagi kalau dia umpamanya sudah tidak mampu karena udur misalnya. Tapi kalau masih mampu, sunnahnya itu adalah jangan bagikan unta menderum kata Rasulullah. Nah inilah para jamaah rahimakumullah. Jadi itu kaifiatnya atau tata caranya dalam sholat misalnya. Ada nanti hal tertentu, biarpun itu dianggap sunnah, kalau kita katakan sunnah padahal tidak sunnah, ini berbahaya. Apa bahayanya? Berarti memproduk hukum kita, sedangkan yang memproduk hukum sunnah adalah baginda Rasul. Ulama tidak pernah membuat arti hukum. Tetap walaupun dia ada pendapatnya, sandaran kepada Rasul tetap ada. Tidak menggunakannya pendapat para ulama saja. Tadi mungkin adalah kias itu diantaranya, atau mungkin ijma para ulama sesuai dengan hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang rukun, saya soroti rukun kauli. Sunnahnya rukun kauli minimal kedengaran awake dhewe. Nah, ini tipis sekali Pak, Ibu. Sekali waktu pernah Rasul ngomong, siapa tadi yang suaranya keras? Jangan kau saingi suara, kata Rasulullah. Ternyata ada sahabat itu ketika sholat bacaannya ada yang keras, sehingga tertandingi suara Rasulullah. Kata Nabi, jangan kau tandingi suaraku. Artinya dikutip oleh para fuqaha dalam kitab Fathul Mu'in bahwa sunnahnya rukun kauli adalah rukun yang diucapkan adalah minimal kedengaran oleh telinga kita sendiri, itu pun kalau yang tidak bolot. Kalau yang bolot mah sudah nggak ditekankan situ gitu kan. Berarti harus bisik-bisik, tidak boleh keras. Sebab Nabi ngomong tadi, jangan kau tandingi suaraku, sehingga Nabi rasa tertandingi, terganggu Nabi sendiri, apalagi tetangga sebelah kali gitu. Nah makanya cukup bisik-bisik. Nah gitu, itu suara kita ketika membaca ayat. Nah ketika membaca ayat atau membaca surat gitu kan. Ketika membaca ayat itu tentunya kapan membaca Al-Fatihah. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, Fatihah dibaca itu ada dua. Kalau Imam Malik tidak perlu baca Fatihah, cukup dengarkan saja. Tapi kalau Imam Syafi'i ada dua. Pertama, kalau memang setuju jamaah semuanya, ketika Imam waladhdallin amin, diam aja dulu kan dah.
jangan dulu baca surah. Dipersilakan kepada makmum menyelesaikan Fatihah, tapi jangan ngomong silakan selesaikan Fatihah, jangan. Jadi kalau imam diam itu kita nyelesain Fatihah, hanya kalau setuju makmum, sebab pasti sholatnya lama gitu kan. Nah gitu. Itu yang pertama. Saya juga belum pernah ya. Yang kedua, tetap ya, setelah waladhdallin imam membaca surat, nah kita adalah membaca Al-Fatihah. Itulah yang Nabi katakan, ketika baca Al-Fatihah jangan tandingi suara Rasul, suaraku, kata Rasulullah. Berarti tidak ada imam membaca surat, membaca Fatihah, makmum ikut baca Fatihah, nggak ada. Bahkan ketika imam baca Al-Fatihah, maka tugas makmum adalah mendengarkan. Sehingga kalau pendapat Imam Hanafi tadi, Imam Hanafi atau Imam Malik adalah makmum tidak baca Fatihah pun sudah cukup mendengarkan saja, ditanggung oleh imam. Tapi kita udah kadung ikut madhab Imam Syafi'i, tetap membaca Al-Fatihah sesuai dengan hadis Nabi, la sholat dari malam yaqra bi Fatihatil kitab. Dianggap tidak sah kalau kita sholat tidak membaca Al-Fatihah. Baca, tapi tadi jangan terlalu keras, kedengaran oleh telinga sendiri. Selesai itu. Jadi sekarang bagaimana nih nanti di yaumil kiamah? Orang yang ibadah mahdohnya lunta-lunta atau toler-toler ya, kurang-kurang maksimal melaksanakannya. Ada 4 golongan manusia, kata Rasulullah, di padang mahsyar nanti menghadap Allah, usul kepada Allah. Perempuan ada, laki-laki juga ada. 4 golongan manusia usul kepada Allah dengan ungkapan, kata Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, al-aghniyai bi Sulaiman ibni Dawud alaihissalam. Jadi ada orang-orang agnia, orang-orang kaya, baik itu kaya harta, kaya ilmu, kaya pangkat, jabatan, sehingga dia banyak melaksanakan ibadah ini banyak tertinggal, kurang maksimal. Lalu orang-orang kaya seperti ini, pejabat-pejabat nanti minta kepada Allah, minta dispensasi, minta keringanan, minta rukhsah, bahkan kalau perlu dibebaskan. Kami ini bukan sembarang ya Rob, kami ini raja, kami ini presiden, kami ini gubernur, kami bupati, kami ini camat, terus sampai kami ini RT, sibuk ngurusin rakyat. Kami ini kaya, kekayaan ini engkau berikan kepada kami, kesempat kami ibadah karena ngurusin kekayaan. Tujuannya itu supaya diberikan keringanan minimal. Lebih hebat lagi, oh iya ya udahlah kalian kalau gitu langsung aja ke surga, gitu maunya mah. Tapi ternyata kata Rasulullah, Allah menjawab. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Jawaban Allah, nah, alal adnya bi Sulaiman. Nah, kekayaan Anda, kata Allah, pangkat jabatan Anda dengan pangkat jabatan Sulaiman besaran mana? Sulaiman nggak pernah meninggalkan namanya sholat, namanya ibadah mahdoh, sesuai dengan tugas pada Sulaiman pada waktu itu, nggak pernah meninggalkan. Kalian sibuk sedikit aja dengan suara adzan, iya di skor rapat. Saudara-saudara, karena sedang adzan dikumandangkan demi menghormati adzan, sementara rapat di skor, tok tok tok. Selesai adzan, apa kata pimpinan rapat? Sehubungan dengan rapat adzan sudah selesai, skor dicabut, rapat dilanjutkan. Sholat enggak? Enggak sholat. Ada yang gitu. Bahkan kadang-kadang buat perwakilan kita di sana Jakarta. Nah inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Mereka nanti bakal mengadu kepada Allah, minta dispensasi, minta rukhsah. Bahkan kalau belum bukan sekadar dispensasi, bebas karena memang sibuk. Allah sekali lagi, sibukkan mana kau dengan Sulaiman? Sulaiman luar biasa.
kekuasaannya, kekayaannya, tidak pernah melepaskan tugas ubudiyah, pengabdian, menghambakan dirinya padaku. Akhirnya para jamaah ibu dan bapak, kata Rasulullah, itu kelompok itu banyak sedangkan kelompok yang itu kan, digiringlah dia ke neraka. Putus saya ke neraka dulu. Ya. Tidak kekal, tidak abadi, tidak. Kenapa? Iman ada dia, hanya tadi nggak maksimal, gitu. Karena kesibukan alasannya. Setelah bersih nanti dosa-dosanya, nah direndam dulu, baru diangkat ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sekelompok orang kata Rasulullah nanti di yaumil qiyamah, sekelompok hamba-hamba sahaya. Kalau dulu hamba sahaya, kalau sekarang mungkin bisa diterjemahkan oleh kita, bagi hadis adalah para pembantu orang-orang kaya. Apakah yang untuk menyuci pakaian orang kaya, membersihkan rumah orang kaya, masakan orang kaya. Akhirnya katanya kami tidak maksimal, sibuk melayani bos. Kalau yang kurang pelayanan kami babak belur. Kami sampai babak belur, honor kami tak keluar. Makanya tidak maksimal ibadah kami pada ya Rabb, karena kami nasibnya jadi hamba sahaya. Oleh karenanya sudilah kalian engkau untuk berikan dispensasi keringanan. Ini pun dijawab oleh Allah. Kira-kira sibukan mana kalian dengan Yusuf alaihissalam? Emang Yusuf hamba sahaya? Hamba sahaya. Gubernur Perdana Menteri Mesir waktu dengan istrinya Zulaikha. Bukannya sekedar hamba sahaya, itu gubernur Zulaikha. Kalau kandang pasti harus disikat baik. Ya kan? Atau Zulaikha kan cantik katanya, Yusuf ganteng, sudah melakukan mereka dilkan dari dekat. Tetap mana Allah kata Yusuf, aku takut, aku wedi kalian Gusti Allah. Enggak mau dia tetap bertahankan, tidak pernah maksiat sedikit pun. Tetap tugas mengabdi dijalankan terus. Padahal dia tugasnya berat, membantu yaitu majikannya. Akhirnya para kelompok ibu-ibu yang tukang nyuci pakaian, bapak-bapak yang tukang membersihkan kebun orang-orang kaya, yang lupa dia ibadah, harapan sirna lah, tidak diterima usulannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan saya membaca yang luar biasa mengesankan. Seorang ibu hasil nyuci pakaian bisa beli kambing untuk kurban. Itu yang luar biasa itu. Iya, ditanya oleh Ustadz yang jual hewan kurban, ibu dapat duit 2,5 juta dari mana? Dari ngumpulin honor sisa makan, honor dari nyuci. Saya terbelilah seekor domba untuk kurban atas nama emaknya. Itu luar biasa. Itu nggak masuk ya model gitu, luar biasa. Artinya korban pun dia berani mukul dari upah nyuci pakaian tadi. Berapa honor nyuci pakaian? Nggak sampai 5 juta itu satu bulan. Nah ini rekaman dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dua ya. Jadi yang kedua berarti tidak ada alasan hamba sahaya alias pembantu, baik pembantu yang ada di Indonesia maupun yang ada sekalipun di Jeddah, di Riyadh, Arab Saudi, kalau tidak ibadah tetap dituntut di pengadilan Allah. Dua. Yang ketiga, sekelompok orang lagi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sakit-sakitan. Yang namanya mau sholat subuh berjamaah, kadang-kadang berangkat, kadang-kadang enggak. Karena apa? Karena sakit-sakitan. Kadang-kadang flu atau demam enggak pergi gitu kan. Nah ini juga nanti datang minta keringanan karena kami tidak ibadah, karena kesehatan kami terhambat. Ya, ini pasti kita pernah kita lakukan. Tidak berangkat ada pengajian, tidak berangkat ke berjamaah karena agak pusing sedikit. Saya kemarin jam 5 tadi dirasa-rasain aja. Akhirnya jam 5 saya pergilah ke dokter. Nah, periksa dokter, ternyata ada sesuatu yang kurang beres. Nah, akhirnya kasih obat, dokter alhamdulillah semalam bisa mengerjakan dua tugas. Yang pertama 100 hari di Cihuni, yang kedua 100 harinya di Puspitek sektor
Nah, itu lumayan itu. Mimpin tahlil, jamaahnya ratusan, baca Yasin juga. Terasa. Kalau mimpin kan harus lebih keras suaranya. Nah, sedangkan yang lain kan nggak pegang Yasin gitu. Nah, alhamdulillah. Tapi begitu subuh ini terasa capek lagi gitu. Makanya ini terbataslah dalam penyampaian materinya. Jadi kembali ke yang 3 ini adalah orang yang suka sakit-sakitan. Kita mah bukan sakit-sakitnya parah, hanya gara-gara flu, megang air udah dingin, udah sholat itu udah. Ya. Jadi mereka minta dispensasi, lalu Allah jawab, sakit kalian dengan Ayub parahan mana? Ayub sakitnya luar biasa, nggak pernah meninggalkan ibadah, tugas-tugas ketuhanan nggak pernah ditinggalkan. Kalian baru segitu aja. Akhirnya rombongan yang ketiga pun digiring dululah dia, tidak terima permohonannya, digiring ke neraka untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Ya, kalau memang kebetulan kebaikannya sedikit berarti banyak dosanya. Kalau banyak dosanya lama. Itu satu rombongan saja tidak mungkin sama lama di neraka. Ya, tidak mungkin sama 10 hari semuanya enggak. Sesuai dengan apa? Dengan dosa-dosanya. Nah, makanya mudah-mudahan kita tidak menghadap Allah nanti, bahkan kita malah langsung mudah-mudahan dapatkan syafaat bagi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yang terakhir para jamaah, ada lagi rombongan yang menghadap Allah minta keringanan, yaitu mereka-mereka yang fakir. Ya Allah ya Rabb, kami bagaimana mau ibadah, cong-cong koreh kata orang Sunda, mau makan hari ini mau makan baru nyari, kalau dapat ya makan, kalau nggak dapat nggak makan, boro-boro ibadah, boro-boro sholat jamaah, sibuk kami cari sesuatu pejol, sesuatu nasi, karena kami orang-orang miskin, kau takdirkan kami miskin, nyuwun sewu Gusti ya Allah ya Rabb, minta dispensasi keringanan ini orang-orang yang fakir. Kan banyak di masyarakat kita, udah mah miskin, fakir, bodoh, nggak mau ibadah. Orang bodoh ini, orang fakir ini, udah mah fakir, miskin, bodoh, tidak mau ibadah. Padahal kalau ibadah, biarpun ibadah nampaknya ibadah yang dimaksudkan di sini ada di antara ibadah sholat misalnya. Kan ada orang suruh begini, percuma kalau sholatnya kita, karena sholatnya kan masih pikiran kemana-mana. Enggak percuma. Kata Rasulullah, orang yang sholatnya pikiran kemana-mana, laksana seorang ibu sedang ngasuh cucunya. Cucunya diasuh di depan rumah, di rumput-rumput, belajar apa tuh? Belajar jalan kan, leleng kahalu katanya orang Sunda bilang. Baru selangkah 2 langkah jatuh, selangkah 2 langkah jatuh. Apa kau neneknya dikebun? Tetap disayang. Ya, bangunkan lagi, ayo nak jalan lagi, ayo disayang. Sholat pun begitu kata Rasulullah. Walaupun sholat kita tadi, sholat tadi al-ikhlas, hati mendatang kemana? Kampung kata, hati mah di kampung di sana, gitu kan? Tetap diterima, gitu. Lebih baik hati kemana-mana ketika sholat daripada kemana-mana enggak pernah sholat. Kan yang banyak begitu. Di rumah sholat dia, begitu melancong sedikit nggak kagak sholat lagi. Ada yang model begitu. Jadi sepakir apapun kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lebih fakir daripada Nabi Isa alaihissalam. Sampai umur 33 sampai diangkat oleh Allah ke langit, Isa belum pernah punya istri satupun, tidak pernah punya rumah, tidak punya kain apa-apa, tapi tugas ibadahnya tidak pernah berhenti. Gigit jari lagi lah rombongan keempat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk rombongan yang 4 ini. Jangan kasih 4 yang satu pun mudah-mudahan kita tidak termasuk. Jamaah rahimakumullah, saya kira inilah hujah-hujah Allah kepada 4 golongan dengan 4 orang. Pertama, hujah Allah kepada orang-orang kaya dengan hujahnya ada Sulaiman, kaya tapi tidak pernah berhenti ibadah. Yang kedua, Yusuf sebagai hamba. Ini juga kepada para pembantu rumah tangga, para pembantu baik laki maupun perempuan, tidak ada alasan untuk tidak ibadah.
Ya, Nabi Yusuf juga luar biasa sebagai hamba. Kemudian yang ketiga adalah yaitu orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka yaitu menghadap Allah disebabkan apa dia? Disebabkan yaitu karena sakit-sakitan. Lebih sakit Ayub daripada kalian gitu. Tidak bisa yang terakhir orang-orang yang mukoro atau fakir. Isa lebih fakir daripada kalian. Kalian mah rumah kontrakan pun ada. Isa mah nggak punya rumah sama sekali, tapi tetap ibadah nggak pernah tertinggal. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah maka dipersilakan sampai ke waktu Isra. Isra kita jam 6 lewat 6. 5 atau berapa? Jam 6 lewat ya? Jam 6 ya, jam 6 Isra kita. Yuk silakan. Nanti ada waktu kurang lebih 10 menit. Yuk silakan. Demikian kajian yang disampaikan oleh Ustaz Haji Jody Abdullah. SRG, jika ada pertanyaan bagi Bapak atau materi yang disampaikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pernah saya menghadapi situasi yang agak sulit untuk mengambil keputusan sebetulnya. Jadi dalam hal melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Jadi ceritanya begini Pak Ustaz. Kebetulan saya bangunnya agak telat gitu di rumah. Jadi pas terbangun itu azan sudah kedengaran dan sudah mau selesai. Saya buru-buru wudu di rumah. Nah, kalau saya ke musola, langsung berangkat ke musola, saya bisa mengikuti sholat berjamaah, tapi ketinggalan untuk qobliyahnya atau sholat fajarnya. Nah, kalau saya melaksanakan sholat sunnah fajarnya di rumah, saya ketinggalan sholat berjamaahnya. Nah, situasi seperti ini sebaiknya mana yang kita ambil ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini ada di musola saya seperti itu. Dia terlambat, qobliyah dulu dia sudah fajar, nggak ikut berjamaah. Padahal apa kata Rasulullah? Man sholal fajro bi jamaatin. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah maka nama koma lailan kuluha, maka dia seolah-olah dapat nilai tambah seperti tahajud semalam suntuk. Sholat subuh berjamaah. Nah, solusinya yang benar dan baik adalah tetap kita kejar saja, kan itu kan nggak tiap subuh kan. Katakanlah itulah yang dilematis tadi kan. Kalau kita umpamanya ikut langsung berjamaah dapat tadi dapat berapa? Sama dengan tahajud semalam suntuknya dari awal tuh takbiratul ihramnya imam. Kalau kita umpamanya di rumah qobliyah gitu tujuannya supaya qobliyahnya dapat. Kalau di masjid kan nggak dapat qobliyah gitu. Nah, langkahnya kalau seperti itu qobliyah bisa dikerjakan setelah subuh. Makanya di situ niatnya bukan qobliyah subuh, niatnya usholi sunatal fajr. Nanti ini niat insun sholat sunnah fajar 2 rakaat, nggak sebutkan qobliyah gitu. Dibolehkan. Saking sayangnya ini 2 rakaat hadupina dunya wa ma fiha, sayang, maka boleh dikerjakan. Orang-orang pikir kita mah bangun sholat 2 rakaat sebagai pengganti, tetap itu jatuhnya kepada qobliyah gitu. Walaupun tidak disebutkan qobliyahnya, sunnah fajar itu dibolehkan. Nah, kalau kita sholat tadi di rumah, gitu kan, dapat itu apa namanya? Qobliyah tadi di masjid, berarti kita dapat jamaahnya bisa terjadi 2 rakaat di 1 rakaat ketinggalan, atau mungkin tidak sampai 1 rakaat lah gitu. Bisa saja terjadi. Katakanlah kurang sempurna lah sholat jamaah subuhnya, tapi itu tentu itu kalau hanya sekali-kali. Jangan tiap subuh terlambat terus. Lalu kata orang sholat apa ini, karena nggak ada ba'diyah subuh. Memang bukan ba'diyah
ba'diyah, sholat fajar. Sekali-sekali berapa lama dalam hidup? Nah, itu diukur oleh masing-masing aja, namanya sekali-kali, bukan tiap subuh gitu. Nah, saya kira gitu ya. Iya, baik. Yuk, ayo, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada dua hal yang ingin tanyakan Pak Ustadz. Yang pertama, kita mungkin setelah sholat sunat pada sholat wajib misalnya, terus tiba-tiba ada seseorang merepuk kita. Nah, sikap kita gimana? Karena kita sholat sunat Ba'diyah. Dilanjutkan dulu, apa kita kasih kode-kodenya gimana? Yang kedua ini Pak Ustadz, kalau sholat Jumat Pak Ustadz, kalau Jumat itu kan mungkin khotib sudah kayak juga. Nah, terus kita sholat qobliyah Jumat dulu atau langsung dengar khotbah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan kita sedang sholat ba'diyah atau mungkin juga qobliyah, bisa saja terjadi. Tujuan kita ini ada teman masih berwudu nih. Nah, udah kan qobliyah dulu umpamanya atau qobliyah asar misalnya. Tujuannya nunggu. Begitu kita sedang sholat langsung itu kandang itu langsung bermakmum gitu ya. Ditepuk Pak, udah kita Pak. Iya, artinya bermakmum. Bermakmum. Apakah itu bermakmumnya dengan ditepuk atau tidak? Tidak masalah. Tapi yang jelas ada orang yang bermakmum kepada kita gitu ya. Padahal kita sedang ba'diyah gitu. Sah, boleh. Walaupun tidak ditepuk. Yang penting bagaimana kalau memang mau dijadikan imam itu yang sedang sholat tadi, biarpun sholat sunnah, kita kan nggak tahu bahwa dia sholat sunnah. Jadi nggak usah ditanya, nggak usah juga masih kode. Artinya tetap sah bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah. Bermakmum itu tetap sah, gitu kan? Nah, jadi bermakmum pada orang yang sholat sunnah, gitu. Jadi tanpa nyentuh, gitu. Tapi tentunya berdirinya harus dekat, berada di sebelah kanan, ya, kanan si yang jadi imam tadi. Kalau banyak itu imam sana ke sana, kita buat sebelah sini nih, sebelah kanan nih, dekatlah. Kalau sudah dekat tanpa disentuh pun, katakan apa nih kalau pakai usoli fardhu isya'i, katakan gitu. Arba rakaatin mustaqil keadaan makmuman, katakanlah wah berarti aku ini jadi imam gitu. Udah sah itu. Walaupun ternyata hendak itu ba'diyah isya. Sah. Tapi bagaimana kalau masih kode tadi begitu disentuh, turunkan tangan pertanda ojo melu gitu. Ojo melu tanpa ngomong. Kalau mau ngomong batal. Turunkan aja tangan katanya. Berarti kalau tangan diturunkan berarti jangan makmum. Bisa saja tidak mau dimakmumi bukan karena sholat sunnah, bisa saja. Ya karena nggak mau jadi imam. Nah gitu. Saya kira itu kaitan dengan tadi yang sholat sunnah sah tetap ya, walaupun bermakmum kepada yang tadi apa namanya sedang ba'diyah. Apalagi kalau sedang qobliyah, setelah salam kandang tuh, kan antum berdiri kan, baru dapat 2 rakaat. Karena memang ba'diyah tadi 2 rakaat, qobliyah 2 rakaat, kandang ke belakang jadi makmum, jadi antum yang jadi imam gitu. Sampai begitu caranya. Yang kedua, sholat Jumat, datang ke masjid sudah khutbah, ada 2 keterangan. Pertama, zaman Rasulullah ada seorang datang langsung dia duduk. Lalu tanya Nabi, "Sholaitah? Udah sholat kau?" Lama katanya, "Belum." Sholi awalan, sholat tahiyat masjid. Tahiyat masjid itu maksudnya, bukan qobliyah. Tahiyat masjid. Ada yang berpendapat demikian, satu, sholat tahiyat masjid. Ada yang berpendapat bukan tahiyat masjid, qobliyah. Ada yang berpendapat udah duduk saja karena sholat tadi apa tahiyat masjid, apakah qobliyah Jumat itu adalah sunnah yang wajib mendengarkan khutbah gitu. Jadi kalau saya sih karena memang jarang seperti itu, kalau terjadi seperti itu ya, jadi mau sholat sunnah dulu baik itu qobliyah maupun tahiyat masjid silahkan. Hanya tentunya ya kita kalau memang mau sholat tadi jangan tengah-tengah begini gitu kan, kayak ditonton oleh orang banyak, udah terlambat datang di tengah-tengah lagi gitu kan. Padahal disunahkannya kita kan jangan sampai kedahuluan oleh imam. Kalau kedahuluan khatib naik mimbar, berarti malaikat yang ada di pintu sudah tidak nyatat lagi, sudah duduk semua mendengarkan khutbah. Berarti kita yang
tidak dicatat. Tapi Jumat Masal tidak dicatat, tidak dapat fadilah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, udah pas. Mudah-mudahan. Satu lagi. Tuh ada di luar. Ada mic-nya di luar. Ayo silakan. Mic-nya ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan tadi yang misalnya kita kesiangan Pak Ustadz ya, kalau kita di masjid kan mendahulukan sholat wajib dulu kalau kita mau jamaah gitu. Kemudian kalau kita yang memang sholat di rumah gitu Pak Ustadz, ketika kita bangun mepet-mepet itu melakukan qobliyah dulu baru subuh atau tetap qobliyahnya dilakukan setelah subuh, itu yang pertama. Ada dua Pak Ustadz. Kemudian ketika kita mendekati subuh tapi masih ada sempat sholat tahajud ya, karena ada pilihan misalnya kita mau sholat tahajud mungkin bisa dapat 4 rakaat gitu, tapi mungkin doanya nggak dapat gitu. Kemudian kalau kita mau pengen ada doa, sholat tahajud itu cuma kebagian 2 rakaat, itu pilihannya yang mana Pak Ustaz? Baik. Yang pertama, karena kita sholat di rumah, kalau di rumah bebas kita. Tetap upayakan jangan sampai tidak lakukan minimal yang 12 rakaat. Minimal yang qobliyah ba'di atau rawatib yang 12 rakaat. Sebelum dhuhr 4, setelah dhuhr 2, berapa tuh? 6, kemudian habis dhuhr asar tidak ada, kemudian maghrib ba'diyah maghrib 2, berapa tuh? 8, kemudian ba'diyah isya 2, 10, kemudian itu tulisan dulu. Qobliyah subuh 12 ya. 12 tuh. Jadi diupayakan, kan kita mah nggak ada sangkutan dengan jamaah yang lain gitu kan. Upayakan jangan sampai umpamanya qobliyahnya atau qobliyah subuhnya setelah sholat subuh. Nah, kalau di rumah mah gitu kan, kalau ini kan mengejar jamaah di musola, tetap upayakan berjamaah itu lebih baik sama dengan tahajud semalam suntuk kata Rasulullah itu. Atau lain lagi dikatakan bi'imatillahi ta'ala, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, kefakirannya, kesehatannya ditanggung oleh Allah, orang yang selalu sholat subuhnya berjamaah. Nah, makanya kalau namanya itu karena sholatnya di rumah dan lain hal, misalnya walaupun sudah mepet, tetap itu sunahnya qobliyah subuh atau sunat fajar tetap dilaksanakan. Nah, gitu. Satu ya. Yang kedua, apa ya? Tahajud. Nah, mana ini persis kena saya ini. Kadang-kadang ini kalau mau berangkat subuh ke tugas, contoh main tugas saya subuh ke Citra. Ini kadang-kadang waktu ini mepet sekali. Kalau tuntas 8 rakaat misalnya, waduh ini bisa terlambat nanti. Kadang-kadang itu tahajudnya yang biasanya 8 rakaat cukup hanya 4 rakaat. Supaya apa? Supaya membaca doanya juga masih di waktu tahajud gitu. Atau barangkali bisa kesimpulan kurang utama. Bisa gini, seperti saya umpamanya, tetap saya tahajud tuntaskan di rumah. Nah, bahkan doanya ganti di tempat. Walaupun sudah masuk subuh nggak masalah gitu. Tapi tetap kurang utamanya mah habis sholat tahajud langsung zikir dan doa, kemudian ditutup dengan zikir dan doa lagi. Dan gitu Bu. Jadi gitu barangkali kalau tadi sholat di rumah mah jangan sampai tidak kita lakukan. Saya terus terang aja salut dengan saya punya pacar, mantan pacar ya, walaupun dia tidak ke musola, di rumah aja sholat. Kadang-kadang saya sama pacarnya ini kadang-kadang kalau kebetulan nggak ke musola misalnya di asar banyak karena hujan nggak ke musola, saya mah kalau pemain kebetulan sholat duluan ya hanya asarnya doang, qobliyahnya enggak gitu kan. Tapi istri mah tetap qobliyah dulu gitu. Nah, dan sholat sunnah lainnya pun banyak dilakukan. Jadi kalau di rumah bebas kita ibu ya. Tapi upayakan sebanyak-banyak sholat sunnah tadi, minimal tadi yang rawatib muakkad tadi yang 12 rakaat. Terima kasih. Habis kali ya. Saya ingin tanya satu Pak Ustaz. Ya, enggak. Kalau misalnya kita masbuk nih Pak Ustaz, dari
misalnya contoh sholat zuhur ya Pak Ustaz, kita datang terlambat nih, misalnya di rakaat keempat, itu kan kita cuma dapat satu rakaat nih, 3 rakaatnya kan kita harus sendiri gitu ya Pak Ustaz. Nah untuk bacaannya, apakah kita perlu hanya membaca Al-Fatihah saja ditambah surat pendek atau bagaimana? Baik sholat duhur atau asar, sholat apa saja itu mah hanya dapat 1 rakaat, tapi 1 rakaat bahkan ada juga mungkin 1 rakaat pun nggak dapat, pas sudah duduk ayat akhir, tapi ini mendapat 1 rakaat katakan. Begitu imam salam, kita salam kedua barulah kita bangkit, berarti kita melakukan sholat rakaat kedua kan. Kalau kedua itu kalau sholat sendirian di samping Fatihah juga baca surah, nah, lengkap aja. Kemudian berarti ayat awal kan. Nah, berikutnya 2 rakaat kemudian ya layaknya ya hanya Fatihah doang. Gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup kajian ini, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita di minggu depan bisa bertemu kembali dan semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan diberikan kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, saya juga akhiri kajian ini. Mohon doa restu dari para jamaah. Walaupun tadi sudah MC hampir tapi suka benar-benar saya terpenuh kadang-kadang kalau usah didoakan gitu. Karena ini memang udah mulai itu Pak Haji Aris ya, kita kalau udah umur nih ngiyak 71 menjelang 72 ini mulai agak kurang ke kemampuan kita. Tapi tetap alhamdulillah dapat melaksanakan tugas ini dengan sesuai dengan yang direncanakan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah pertemukan kajian kita di bulan depan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.